Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Capermana, NPM 212310024, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu rekayasa perangkat lunak pada sistem informasi pengarsipan surat berbasis website. Yang pertama adalah ada analisa kebutuhan data, di mana yaitu ada 3: data input, data proses, dan data output. Yang pertama, data input. Data input terdiri dari data lurah dan seklur, termasuk nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Harus dimasukkan saat mendaftarkan akun untuk mendapatkan username password. Yang kedua, data penginputan surat masuk dan surat keluar berupa nomor surat, tanggal surat, dan perihal untuk dapat diarsipkan. Yang ketiga, ada informasi tentang pengarsipan surat masuk dan surat keluar, seperti banyaknya jumlah surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, informasi pencarian pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada kelurahan Segelamidar, meliputi pengarsipan berdasarkan nomor surat, tanggal surat, dan perihal. Yang kedua, ada data proses, di mana data proses ada lurah dan seklur melakukan registrasi akun. Yang kedua, operator melakukan login dan menginput arsip surat pada menu pemrosesan data surat masuk dan surat keluar. Untuk proses dan pelaporan lebih lanjut, informasi pengarsipan data surat masuk dan surat keluar disimpan dalam database. Halaman informasi laporan pengarsipan diperbarui setiap bulan sesuai periode dengan laporan data surat masuk dan surat keluar. Lalu ada aktor yang memiliki akses ke laporan, dapat mengunduh atau mencetaknya dan menyimpannya sebagai file PDF. Yang ketiga yaitu data output. Data output terdiri dari lurah dan seklur akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bila ada informasi arsip surat masuk maupun surat keluar. Laporan arsip data surat masuk meliputi informasi nomor surat, penerimaan surat, tanggal surat, dan perihal surat. Laporan arsip data surat keluar meliputi informasi nomor surat, pengirim surat, perihal surat, dan tanggal surat. Yang kedua ada analisa kebutuhan sistem, di mana terdiri dari 2: kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Berikut ini adalah contoh kebutuhan fungsional yang berupa kebutuhan input data untuk fungsi sistem, yaitu operator atau admin. Adalah aktor yang memiliki kemampuan mengolah pengarsipan surat masuk dan pemrosesan disposisi surat. Sistemnya yaitu sistem dapat melakukan login, dapat mengelola data aktor lain, dapat mengelola pengarsipan surat masuk dan disposisi surat. Sistem dapat mengelola dan menampilkan laporan arsip surat masuk dan surat keluar. Sistem dapat melakukan logout. Yang kedua ada seklur. Seklur adalah aktor yang memiliki kemampuan mengelola pengarsipan surat keluar dan pemrosesan penginputan surat keluar sebagai berikut. Sistem yang dapat melakukan registrasi, sistem dapat melakukan login, sistem dapat mengelola pengarsipan surat keluar, sistem dapat mengelola dan menampilkan laporan arsip surat masuk dan surat keluar. Sistem dapat melakukan logout. Yang ketiga adalah lurah. Lurah adalah aktor yang dapat melakukan proses pengaksesan laporan dari sistem berikut. Sistem dapat melakukan registrasi, sistem dapat melakukan login, sistem dapat mengakses laporan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Sistem dapat melakukan logout. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, di mana analisis perangkat keras atau hardware terdiri dari beberapa perangkat yang digunakan, yaitu prosesor, RAM 4 GB, mouse dan keyboard, printer, WiFi. Yang kedua, analisis perangkat lunak atau software, yang terdiri dari beberapa sistem yang digunakan, yaitu sistem operasi Windows 11, Sublime Text 3, Excel, MySQL sebagai database, dan Google Chrome sebagai browser. Yang ketiga, analisis firmware. Analisis firmware dalam sistem ini memiliki 3 aktor, yaitu sebagai berikut.
Operator atau admin, tugas operator admin adalah dapat melakukan login untuk mengakses dan mengelola pengarsipan surat masuk, disposisi surat, dan menampilkan laporan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, Seklur. Tugas Seklur adalah dapat melakukan registrasi untuk bisa login dan mengakses laman pengarsipan surat dan mengelola pengarsipan surat keluar, serta dapat menampilkan laman laporan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang ada. Yang ketiga yaitu Lurah. Tugas Lurah dapat melakukan registrasi untuk bisa melakukan login untuk mengakses laman laporan pengarsipan surat masuk dan surat keluar setiap periodenya. Yang ketiga ada perancangan sistem, di mana terdiri dari 5 perancangan sistem, yaitu yang pertama usage diagram, activity diagram, class diagram, rancangan input dan output, dan pengkodian. Yang pertama ada usage diagram. Pada gambar di samping menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh seorang aktor ketika telah melakukan login ke sistem. Maka yang pertama, operator atau admin dapat melakukan penginputan pengolahan data, melakukan pengolahan pengarsipan surat masuk, melakukan pengolahan disposisi surat, dan melakukan penampilan laporan pengarsipan data, surat masuk dan surat keluar. Yang kedua ada Seklur, dapat melakukan penginputan pengolahan pengarsipan surat keluar, melakukan penampilan cetak laporan pengarsipan data, surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, Lurah dapat melakukan data laporan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Berikut ini ada gambar usage diagram di samping. Pada sistem informasi pengarsipan surat berbasis web pada kelurahan Segalminder. Yang kedua ada activity diagram. Berikut activity diagram atau diagram aktivitas yang dilakukan oleh aktor dalam sistem yang telah dirancang yang disajikan pada gambar di samping. Menjelaskan diagram aktivitas operator atau admin, di mana proses dimulai ketika operator atau admin memilih menu yang akan dikelola, kemudian menginput data yang akan dikelola, serta melakukan disposisi surat, dan memilih button simpan dan edit. Jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan dan tersimpan. Yang kedua ada activity diagram Seklur, di mana proses dimulai ketika Seklur keluar dan menginput data surat keluar, kemudian memilih button simpan dan edit. Jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan dan data tersimpan. Yang ketiga ada activity diagram Lurah, yang dimana proses dimulai ketika Lurah memilih menu laporan dan menampilkan laporan data pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Memilih button simpan. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan data tersimpan. Yang ketiga ada kelas diagram, di mana kelas diagram adalah yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang ada dalam sistem yang sedang digunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran tentang sistem beserta relasi yang ada. Berikut ini contoh gambar kelas diagram dari sistem yang keempat ada rancangan input dan output. Rancangan input dan output di bawah ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan admin dan aktor lainnya. Pada gambar di samping menjelaskan tentang form login yang berisikan username, password, dan button login. Yang kedua, pada gambar di bawah ini menampilkan halaman dashboard yang berisikan menu home, master data, data surat, dan pelaporan surat. Yang ketiga, pada gambar di bawah ini menampilkan halaman input surat yang berisikan nomor surat, tanggal surat, penerima, perihal, dan lampiran surat. Yang keempat, pada gambar di bawah ini menampilkan tampilan halaman disposisi surat yang berisikan disposisi bagian. Yang kelima, pada gambar di bawah ini menampilkan halaman output petampil data surat masuk dari tabel yang sudah diinput. Seterusnya, pada gambar di bawah ini menampilkan menu form input surat
keluar yang berisikan nomor surat, tanggal surat, bagian, perihal, dan lampiran surat. Lalu pada gambar di bawah ini menampilkan halaman output tampil surat keluar dari tabel yang sudah diinput. Terus pada gambar di bawah ini menampilkan hasil output dari laporan data surat masuk yang akan divalidasi oleh lurah. Dan rancangan input output terakhir pada gambar di bawah ini menampilkan hasil output laporan surat keluar yang akan divalidasi oleh lurah. Yang kelima ada pengkodan. Pengkodan merupakan salah satu untuk mendeskripsikan suatu identitas atau primary key masing-masing tabel. Berikut pengkodan dari tabel-tabel yang ada di kelas diagram. Yang pertama, ID Cycler. Ada 3 digit pertama menandakan nomor pegawai, 2 digit kedua menandakan tahun registrasi. Yang kedua, ID lurah. 3 digit pertama menandakan nomor pegawai, 2 digit kedua menandakan tahun pengangkatan. Yang ketiga, ID surat. 3 digit pertama menandakan nomor surat masuk atau surat keluar, 2 digit kedua menandakan periode bulan. That was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason
was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang maksimal. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.